akan membahas materi tentang yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat Asmaul Husna. Nah, anak-anak ada yang tahu kan? Asmaul Husna ada 99. Yang akan kita pelajari hari ini 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Muhyi, dan Al-Ba'is. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang sifat Allah Al-Muhyi. Nah, anak-anak bisa memperhatikan gambar berikut kan? Nah, di sini ada gambar anak kecil yang baru lahir. Al-Muhyi artinya Allah yang maha memberi kehidupan atau Allah lah yang maha menghidupkan. Jadi, hanya Allah lah yang menghidupkan seluruh makhluknya di dunia ini. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menghidupkan dirinya sendiri. Nah, bukti Allah maha menghidupkan yaitu Allah menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah juga menghidupkan tanah dengan curahan air, dan Allah menghidupkan orang-orang mati pada hari kebangkitan nanti. Adapun bukti bahwa Allah bersifat Al-Muhyi yaitu yang artinya dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, yaitu bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah lah yang maha menghidupkan, tentu dapat menghidupkan yang mati atau membangkitkan. Sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Fussilat. Adapun hikmah mengimani Al-Muhyi yaitu memahami kehidupan secara hakiki. Yang kedua, kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa manusia sebagai pemberi hidup dalam arti memelihara nyawa seseorang. Yang ketiga, kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan. Keberadaan hidup kita harus dapat memberi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, tidak berputus asa jika mengalami kegagalan dan memahami makna sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muhyi, maka akan sadar bahwa Allah lah yang menghidupkan atau membantu kemudahan kepada hambanya yang mengalami kegagalan. Yang kelima, menjaga dan melestarikan kehidupan alam sekitar secara baik. Yang kedua, kita akan membahas mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mumit, artinya Allah yang maha mematikan. Nah, anak-anak bisa melihat gambar berikut. Nah, gambar berikut pasti mengingatkan kita kepada kematian. Al-Mumit artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Allah yang maha mematikan. Semua makhluk hidup pasti akan mengalami kematian, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 57, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami atau Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu dikembalikan. Nah, jadi tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian tersebut, karena kematian itu hanya rahasia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila datang aja seseorang, maka tidak ada yang bisa menghindarinya. Bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Mumit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah kesulitan mematikan hambanya. Allah mempunyai banyak cara untuk mengakhiri kehidupan makhluk yang ada di muka bumi ini. Contohnya seperti terjadinya musibah dan bencana banjir yang menewaskan banyak korban jiwa, terjadi gempa dan tsunami yang bisa memporak-porandakan sebuah daerah yang terjadi, dan banyak lagi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mematikan makhluknya. Adapun hikmah mengimani sifat Al-Mumit, yang pertama, mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan
kepentingan pribadi. Yang keempat, memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, selalu mengingat akan kematian. Yang keenam, memantapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, Ibu akan membahas materi tentang mengenal sifat Allah melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Ba'is. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut tersebut ialah orang yang baru bangun tidur. Nah, Ibu ada lagu nih. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Ikutin Ibu ya. Lagunya, bangun tidur keturus wudu, tidak lupa sholat subuhku, habis sholatku baca Quran, sukses dunia dan akhiratku. Nah, Al-Ba'is artinya Allah bersifat maha membangkitkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membangkitkan semangat dan kemampuan. Allah juga yang membangkitkan dan menghidupkan segala sesuatu yang telah mati. Allah juga membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat nanti, yang selanjutnya dihitung dan ditimbang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Allah jugalah yang membangkitkan makhluk dari tidur dan membangkitkan semangat dalam diri manusia. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Allah bersifat Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Allah bersifat Al-Muhyi, kita bisa memahami kehidupan secara hakiki. Kemudian dengan mengimani hikmah, dengan mengimani Al-Mumit, kita selalu mengingat kematian. Dan kita mengimani Al-Ba'is, bahwa Allah yang maha membangkitkan. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau ada salah kata, maafkan Ibu, dan yang benar berasal dari Allah juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.